Pak, kemarin sempat ketemu dengan Pak Erick Thohir, apakah Pak Erick Thohir akan masuk ke tim pemenangan juga, Pak? Beliau kan menteri. Beliau menteri, jadi ada mungkin tugas beliau mungkin. Ya. Tapi diajak nggak, Pak? Pak, diajak nggak, Pak, ke tim pemenangan Pak Erick Thohir? Kan saya sudah mengatakan bahwa beliau menteri, ya, jadi mungkin tidak boleh aktif di pemenangan, tapi kan sudah ada statement di depan pers, mungkin di depan Anda semua, beliau menyatakan dukung saya. Okay. Saya akan support Pak Prabowo, ya, karena ini sesuatu kehormatan buat saya dan keluarga, dan saya ingin menjadi bagian untuk Indonesia yang tentu lebih besar lagi, lebih maju lagi, lebih baik lagi. Wah, biasanya kan pada waktu lalu kan Pak Erick Thohir sukses ya, yaitu menjadi tim pemenangan dari Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. Prabowo ditanya soal kemungkinan Erick Thohir menjadi bagian tim pemenangan usai bertemu dengan Menteri BUMN tersebut beberapa waktu lalu. Beliau kan menteri, tugas beliau. Jadi mungkin tidak boleh aktif di pemenangan. Tadi kan sudah ada statement di depan pers. Mungkin ke depan Anda semua, beliau mengatakan pendukung saya ibunya. Nah, jadi di sini memang pemilu 2024 sungguh sangat tidak bisa diprediksi ya, sangat susah sekali diprediksi karena memang gara-gara putusan MK pada waktu lalu memang merubah peta politik, merubah peta koalisi dan lain sebagainya gara-gara putusan MK yang Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Prabowo Subianto sebelum menunjuk calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai capres telah mengamati orang yang punya kemampuan dalam ilmunya terkait kinerjanya baik dari lingkungan partai politik yang mendukungnya ataupun dari luar pendukung Prabowo Subianto. Dalam hal ini adalah PDIP yang diamati mampu menarik suara dari masyarakat. Dilihat elektabilitasnya di tengah-tengah masyarakat dan melihat penampilan pemimpin dan menghadapi masalah pada waktu itu. Ada 4 calon wakil presiden yang cocok sebagai cawapres, ya, dari capres Prabowo Subianto. Yaitu salah satunya adalah Erick Thohir yang menjabat sebagai Menteri BUMN dengan elektabilitas yang lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian ada Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jatim, Yusril Iza Mahendra selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Gibran Rakabuming selaku Wali Kota Solo, dan dari keempat calon presiden pada umumnya sama baiknya, tetapi ada lebih tepat dalam pengamatan yang menjadi calon wakil presiden. Ternyata Prabowo menunjuk Gibran menjadi cawapres Prabowo sebagai capres dengan alasan mampu menarik suara dari masyarakat karena pengaruh dari Presiden Joko Widodo yang elektabilitasnya mencapai 86%. Dalam arti semua hasil kerjanya dalam pembangunan masyarakat yang merasa puas akan berpengaruh kepada masyarakat untuk menarik suara dari masyarakat dengan harapan masalah kebaikan Presiden Jokowi akan mengalir kepada anaknya Gibran Rakabuming. Selanjutnya Prabowo Subianto menunjuk Erick Thohir selaku tim sukses Prabowo, namun menolaknya karena sangat kesal ditunjuknya Gibran Rakabuming sebagai cawapresnya yang belum ada pengalaman kerjanya dan baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo. Padahal pengalaman Erick Thohir sudah menjabat sebagai Menteri BUMN yang merangkap sebagai Ketua Umum PSSI tadinya. Sangat mengharap ditunjuk untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto sampai sudah mengurus KTA dari polisi sebagai syarat untuk menjadi cawapres dan sampai menyatakan karena Erick Thohir bukan orang Jawa sehingga tidak ditunjuk sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo. Sebenarnya Erick Thohir nggak perlu kecewa karena menunjuk untuk menjadi cawapres merupakan hak istimewa dari capres Prabowo Subianto yang diduga menunjuk Gibran. Naik Presiden Joko Widodo yang dapat menarik suara untuk memenangkan Pilpres tahun 2024. Itulah penyebab nasib orang berbeda-beda, di mana ada orang biasa di masyarakat, tetapi pengalaman kerjanya sudah banyak di tengah masyarakat. Sampai menjabat menteri malah nggak dipilih. Ya, sebaliknya ada orang yang masih muda, belum ada pengalaman kerjanya, tapi mentang-mentang sebagai anak presiden, malah ditunjuk sebagai cawapres. Untuk itu, Erick Thohir tidak perlu menyesali nasibnya, dan bersyukur saja apa yang diberikan oleh Allah, ya yang maha kuasa kepada dirinya.
karena manusia tidak bisa mengatur dirinya untuk dilahirkan sebagai anak presiden. Akibat kekecewaan Erick Thohir, maka dia sekarang berbalik mendukung Capres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai pelampiasan kekecewaannya kepada Prabowo Subianto. Malah sudah tepat karena Capres Ganjar yang didampingi oleh Mahfud MD. Karena keduanya pengalaman kerjanya juga sangat baik, di mana Capres Ganjar pernah duduk sebagai anggota DPR dan menjabat 2 periode selaku Gubernur Jawa Tengah, dan begitu juga Mahfud pernah sebagai anggota DPR menjabat selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dan menjabat Menteri Menko Polhukam. Selama melaksanakan tugasnya, berhasil membongkar masalah korupsi di depan DPR. Prabowo Subianto sebelum menunjuk calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto sebagai capres telah mengamati orang yang punya kemampuan dalam ilmunya terkait kinerjanya, baik dari lingkungan partai politik yang mendukungnya ataupun dari luar pendukung Prabowo Subianto. Dalam hal ini adalah PDIP yang diamati mampu menarik suara dari masyarakat, dilihat elektabilitasnya di tengah-tengah masyarakat dan melihat penampilan pemimpin dan menghadapi masalah pada waktu itu. Ada 4 calon wakil presiden yang cocok sebagai cawapres, ya dari capres Prabowo Subianto. Yaitu salah satunya adalah Erick Thohir yang menjabat sebagai Menteri BUMN dengan elektabilitas yang lebih tinggi daripada yang lain. Kemudian ada Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jatim, Yusril Iza Mahendra selaku Ketua Umum Partai Bulan Bintang, Gibran Rakabuming selaku Wali Kota Solo, dan dari keempat calon presiden pada umumnya sama baiknya, tetapi ada lebih tepat dalam pengamatan yang menjadi calon wakil presiden. Ternyata Prabowo menunjuk Gibran menjadi cawapres Prabowo sebagai capres dengan alasan mampu menarik suara dari masyarakat karena pengaruh dari Presiden Joko Widodo yang elektabilitasnya mencapai 86%. Dalam arti semua hasil kerjanya dalam pembangunan masyarakat yang merasa puas akan berpengaruh kepada masyarakat untuk menarik suara dari masyarakat. Dengan harapan masalah kebaikan Presiden Jokowi akan mengalir kepada anaknya Gibran Rakabuming. Selanjutnya Prabowo Subianto menunjuk Erick Thohir selaku tim sukses Prabowo, namun menolaknya karena sangat kesal ditunjuknya Gibran Rakabuming sebagai cawapresnya yang belum ada pengalaman kerjanya dan baru 2 tahun menjabat sebagai Wali Kota Solo. Padahal pengalaman Erick Thohir sudah menjabat sebagai Menteri BUMN yang merangkap sebagai Ketua Umum PSSI tadinya. Sangat mengharap ditunjuk untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto, sampai sudah mengurus KTA dari polisi sebagai syarat untuk menjadi cawapres dan sampai menyatakan karena Erick Thohir bukan orang Jawa sehingga tidak ditunjuk sebagai cawapres untuk mendampingi Prabowo. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja.